Ya, baik pemirsa, kembali lagi dalam dialog khusus. Tetap bersama saya Devri Mulyadi dan Bapak Bupati Damansaraya Bapak Adi Gunawan dengan tema pembangunan pendidikan di ranah Cati Nantigo atau Kabupaten Damansaraya. Tadi sudah dibahas tentang program satu kecamatan, satu SMA dan SMP di setiap nagari. Ini tentunya ada respon dari masyarakat karena keberhasilan program pemerintah sangat berkaitan sekali dengan respon masyarakat. Seperti apa respon masyarakat, Pak? Alhamdulillah ya, respon masyarakat sangat antusias sekali. Terakhir kami berkunjung ke Semilangkoto 2 minggu yang lalu, meresmikan satu SMA. Itu masyarakat melalui tokoh-tokohnya menyampaikan pada kami, Pak, Alhamdulillah kami sudah merdeka. Dengan adanya pendidikan ini, sehingga anak-anak kami tidak perlu lagi jauh-jauh keluar. Dia bisa di sini, di Asam Semilangkoto dia bersekolah, tapi juga masyarakat kita tercerahkan. Itu jadi sangat bagus sekali. Kemudian beberapa kecamatan yang belum punya sudah menuntut. Makanya tugas kami dengan Dinas Pendidikan untuk mengejar target satu kecamatan satu SMA. Oke, baik. Dan dukungan dari pemerintah sendiri tentunya tergambar ya Pak dengan APBD terhadap pendidikan. Saat ini dukungan APBD untuk dunia pendidikan di Kabupaten Damansaraya? Alhamdulillah untuk bidang pendidikan di APBD kita dari tahun ke tahun selalu meningkat persentasenya, sehingga di tahun 2013 persentase bidang pendidikan dari segi pengalokasian anggarannya lebih daripada sepertiga, 33% dari APBD kita alokasikan untuk bidang pendidikan. Itu juga programnya kita arahkan banyak untuk pengembangan dan penguatan tenaga pendidik dan dunia pendidikan. Oke. Dan bicara tentang stimulus terhadap sekolah yang berprestasi, siswa yang berprestasi maupun guru-guru yang berprestasi, seperti apa stimulus atau penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh kabupaten sendiri? Bicara tentang stimulus tentang kelompok-kelompok orang yang berprestasi, kita di Damansaraya baru saja 1 bulan yang lalu saya memberikan beasiswa untuk anak-anak setiap sekolah se-Damansaraya. Beasiswanya seperti apa, Pak? Uang tunai. Kita beri anak SD 400.000 ya. Kemudian SMP, SMA, SMK, bahkan juga mahasiswa. Kita punya anggaran kemarin 100 juta, langsung kita bagikan. Tapi juga di samping APBD, kita punya anggaran juga di BAS. BAS tahun 2013 ini punya anggaran 4,7 miliar. Dalam kerangka tidak hanya bidang pendidikan, juga untuk penguatan ekonomi kerakyatan. Ya, dan untuk beasiswa sendiri ini cukup menarik. Ini apakah juga diberikan kepada sekolah dalam bentuk bantuan infrastruktur sekolah atau ke gurunya juga untuk mendapatkan pendidikan beasiswa pendidikan untuk gurunya? Kalau beasiswa yang ada di APBD kita banyak, di samping untuk anak-anak yang miskin, juga untuk guru-guru yang prestasi juga kita beri. Oke, baik. Dan bicara tentang akses, Pak, keberadaan sekolah tentunya sangat berkaitan juga dengan akses, terutama untuk menuju sekolah tersebut. Karena kita sering sekali melihat di TV, untuk mencapai sebuah sekolah mereka harus menantang bahaya, bergantungan di jembatan. Apakah kita juga ada ditemukan juga di Damansaraya seperti itu, Pak? Alhamdulillah untuk Damansaraya belum ditemukan ya, yang pakai jembatan gantung yang hampir putus. Alhamdulillah belum. Bahkan kita setiap sekolah yang kita bangun itu aksesnya kita perbaiki langsung. Tidak hanya akses jalan, tapi juga status lahan sekolah itu harus jelas dulu. Baru kita bisa bangun sekolah. Dan masyarakat memberikan tanah itu dengan gratis, dan kita harus respon dalam bentuk perbaikan jalan, perbaikan lingkungannya itu. Oke, baik. Tadi disebutkan bahwa ada juga SMK, sekolah menengah kejuruan, yang akan dibangun juga di Kabupaten Damansaraya. Ini seperti apa konsep SMK yang ada? Apakah mempunyai konsep pendidikannya berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah? Damansaraya itu kabupaten yang sangat unik ya. Dia jumlah penduduknya 200.000. Itu berasal dari beragam etnis dulunya. 60% Minang asli, 33% Jawa dari Jawa Tengah, 5% dari Jawa Barat dan Jawa Timur, sisanya dari Tapanuli dan daerah lain Kalimantan. Kemudian juga dilewati Jalan Trans Sumatera, 62 km. Jalan Sumatera ini yang melewati antar dari Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Kemudian dikelilingi oleh 10 kabupaten kota. Di sebelah timur ada Kabupaten Tebo, Bungo, Sarawangun, Bangko, Kerinci di Provinsi Jambi.
sebelah utara dengan Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, tentu sebelah timur dan Kabupaten Solok Selatan, Solok dan Sijunjung. Ini menjadi potensi kita untuk mengembangkan daerah ini. Nah, inilah akses-akses seperti inilah makanya SMK yang kita bangun, SMK yang berbasiskan potensi daerah kita. Tadinya kita punya SMK 4 dan kita alhamdulillah dapat lagi alokasi 2 SMK. Itu dalam kerangka mempercepat pengembangan potensi-potensi tidak hanya Dharmasraya tapi juga lingkungan Dharmasraya itu sendiri yang saya sebutkan tadi ada 10 kabupaten kota. Tahun ini kita dapat SMK yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertambangan di Timpe. Dan khusus untuk SMK letaknya kita sebar pada potensi-potensi daerah tersebut. Daerah mana saja itu? Kalau pertambangan di daerah Timpe itu basis memang daerahnya basis mangan dan batu bara. Kemudian IT di Situ Gunung Medan itu dalam kerangka untuk pengembang IT. Kemudian juga perhotelan ada di Pulau Punjung itu juga dalam kerangka mencetak generasi muda. Ini kita sebar. Tapi kalau untuk khusus SMA kita bertekad satu kecamatan satu SMA. Khusus SMK kita letakkan pada potensi-potensi daerah tersebut. Ya, baik, ini cukup menarik dan tentunya dalam mengembangkan SMK memang dapat jatah nih dari pusat nih Pak. Ya. Tentunya nggak henti-hentinya Kabupaten Dharmasraya untuk menggait dana pusat ini Pak. Ini ada strategi khusus nggak Pak? Yang jelas pemerintah berkepentingan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salah satunya dalam kerangka memberikan bantuan-bantuan sekolah-sekolah baru dan bantuan ruang kelas baru. Pemerintah pusat akan selalu memberikan itu kepada daerah kalau daerah siap menerima. Salah satu kesiapan menerima adalah status lahan. Kita pemerintah kabupaten betul-betul mengakomodasi dan memperjuangkan agar status lahan yang kita berikan bersih. Terakhir yang di Gumedan kita betul-betul kawal betul agar lahannya bersih. Nah, itulah yang membuat pemerintah pusat itu sangat bangga dan terharu pada kita karena kita siap dengan lahan yang tidak bermasalah. Sementara di daerah lain status lahan ini selalu bermasalah. Oke, baik. Dan bicara tentang SK juga tentunya sangat berkaitan untuk standar mutu ini berkaitan dengan fasilitas dan alat-alat peraga yang ada. Apakah dari sekian banyak SMK yang ada di sini sudah memadai untuk melakukan praktek Pak? Alhamdulillah kita dari tahun ke tahun untuk SMK kita sudah banyak praktek di sini. Kita dapat anggaran tahun ini 12 miliar ya di AK ya. Itu juga di samping fisik juga alat peraga. Dan beberapa SMK kita sudah praktek juga di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Sudah sangat siap. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak. Kita akan lanjutkan dan kita akan gali lagi. Dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana strategi dari Kabupaten Dharmasraya untuk perguruan tinggi seperti apa. Setelah pembahasan berikut ini. Tetap bersama kami.